Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali dalam resapan renungan harian pada hari ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan dan lakukan bersama-sama pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus dalam kesaksiannya dan menyampaikan seruan kepada seluruh pendengar firman Tuhan yang mendengar firman Tuhan, dia mengarahkan untuk meletakkan kata simpati dalam setiap hati dan pikiran manusia. Dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, simpati terjemahkan dengan seperasaan. Perjanjian baru sangat dekat sekali dan sangat mendorong setiap pendengar firman Tuhan yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk melakukan tugas ini, yaitu simpati atau seperasaan. Kita bersukacita bersama mereka yang bersukacita dan menangis bersama mereka yang menangis. Roma 12 ayat 5. Seruan ini mengarahkan setiap orang supaya memahami dan memaknai setiap penderitaan orang lain dan bersukacita atas sukacita orang lain. Artinya, di dalam hal seruan ini, seia sekata seperasaan ini meletakkan bahwasanya kepentingan Allah dalam setiap manusia itu harus diwujud nyatakan. Ketika salah satu anggota tubuh menderita, maka seluruh anggota tubuh akan menderita bersamanya. Ketika kita merasakan tidak enak badan atau hidung kita sedang mampet oleh karena atau kita batuk pilek, seluruh tubuh kita ini pasti akan merasakan ketidaknyamanan dengan sakit yang diderita salah satu anggota tubuh. Jadi ketika anggota tubuh sesama anggota tubuh dapat merasakannya, bersinergi untuk tetap sehat dan menjaga kesehatannya, dia pun ketika tubuh kita sehat semuanya bisa berenergi dengan baik. Ketika satu anggota tubuh dihormati, maka seluruh anggota tubuh turut bersukacita bersamanya. 1 Korintus 12 ayat 26. Demikian halnya harus terjadi dengan orang Kristen yang merupakan tubuh Kristus. Jadi mengapa pengandaian bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis diumpamakan dari anggota tubuh Bapak Ibu? Karena semua orang Kristen dalam pengandaiannya dan dalam pengertiannya di dalam perjanjian baru itu dikatakan sebagai anggota tubuh Kristus. Jadi jemaat adalah anggota tubuh Kristus. Satu hal yang jelas, seperasaan dan mementingkan diri sendiri tidak dapat muncul bersama-sama. Sangat jelas Bapak Ibu. Jadi kalau kita hidup memilih untuk hidup dalam seia sekata atau seperasaan atau hidup dalam simpati, itu tidak muncul bersamaan dengan mementingkan diri sendiri. Jadi itu berlawanan Bapak Ibu. Selama diri sendiri menjadi hal yang paling penting dalam dunia ini, maka tidak akan berlaku seperasaan. Itu rumusannya. Jadi Inang, bagaimana kalau hidup di dalam seperasaan atau seia sekata? Apa yang harus saya lakukan? Selama diri sendiri merasa atau menjadi hal yang paling penting dalam dunia ini, seperasaan itu tidak berlaku. Dalam rumusan ini berarti mengutamakan, mendahulukan kepentingan orang lain atau tidak terlalu fokus atau tidak melulu dengan diri sendiri, itu akan memungkinkan kita hidup menjalankan firman Tuhan, yaitu seperasaan seia sekata. Seperasaan atau perasaan simpati bergantung pada kerelaan melupakan diri sendiri dan mengidentifikasi diri dengan berbagai penderitaan dan kesedihan orang lain. Dapat merasakan penderitaan orang lain, dia tidak melulu mengatakan saya yang paling malang, saya yang paling menyedihkan, saya yang patut dikasihani. Tidak Bapak Ibu. Jadi ketika dia mengatakan penderitaan orang lain lebih besar, saya harus menolong, menopang dia dalam kehidupannya dan mendoakan dia, itu yang membuat kita mampu seperasaan dengan orang lain.
Perasaan simpati masuk ke dalam hati ketika Kristus memerintah di situ. Jadi seia sekata seperasaan, mengasihi saudara, penyayang dan rendah hati itu. Rumusannya yang kedua adalah ketika Yesus Kristus mendiami hati dan pikiran kita. Jadi saat ini Bapak Ibu, firman ini, renungan ini mau mengarahkan kepada kita, biarlah Yesus Kristus yang senantiasa memerintah di dalam hati kita, supaya firman Tuhan dapat kita laksanakan dalam kehidupan ini. Mari Bapak Ibu, seia sekata seperasaan dan memaknai masa-masa perayaan sukacita kita rangkaian dengan seia sekata dan seperasaan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukuri Allah Bapa kami, Engkau mengarahkan kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati, penyayang, seperasaan, dan menghidupkan hati yang simpati dan hidup Tuhan di dalam Engkau. Kami dapat merasakan penderitaan teman kami. Kami tidak melulu meratapi diri kami tidak melulu hanya memikirkan diri kami sendiri, tetapi kami boleh menerima apa yang Tuhan berikan kepada kami tanpa membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain. Biarlah hati kami tetap Tuhan jaga, pikiran kami tetap Tuhan jaga, biar kami dapat melakukan firman Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ini Tuhan, dalam segala aktivitas mereka, berikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, juga Tuhan sukacita yang daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat seluruh jemaat-Mu ini, biar Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.